Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Pak Murianto, mungkin Pak Murianto bisa cerita sedikit nih Pak, bagaimana Bapak itu bisa mengoptimalkan ya, menikmati tadi itu dengan, tetapi sekaligus harus menjaga. Apakah yang dilakukan oleh para wisatawan itu seperti yang diinginkan oleh Pak Imam tadi Pak? Baik, jadi Bapak Ibu semua, ini kebetulan kami dari STB Mataram dan ada dari kerjasama kemarin dengan tim tourism consultant kami melakukan sebuah kajian research di Labuan Jambu, di Teluk Saleh, dan ini dibiayai kemarin oleh CIA, Conservation International. Ini saya coba sampaikan dulu sedikit terkait dengan hasil riset kami, terkait dengan tata kelola destinasi wisata konservasi hiu paus di Desa Labuan Jambu yang terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, ini ada beberapa analisis yang kami lakukan latar belakang kenapa ekowisata hiu paus di Labuan Jambu berkembang, bagaimana tantangan dan peluang yang kami melihat dari sisi pariwisata, ya, dari sisi ekowisata hiu paus Labuan Jambu. Yang pertama, kami melihat di situ bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor. Artinya saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan Pak Imam bahwa peran kolaborasi pentahelix dalam pengembangan ekowisata hiu paus di Labuan Jambu di Teluk Saleh itu memang sangat penting sekali. Nah, ini kami melihat bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor masih kelihatan dalam upaya konservasi pengelolaan ekowisata hiu paus di Labuan Jambu. Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa ada praktek nepotisme dalam pengelolaan paket wisata di situ. Seperti misalnya ada illegal operator yang menjual paket wisata hiu paus, tur hiu paus di situ, kemudian tidak dikelola dengan manajemen satu pintu, sehingga ya melakukan evaluasi cukup berat kalau kita melihat dalam segi tata kelola destinasi ekowisata hiu paus. Kemudian selanjutnya kami melihat bahwa ada banyak begitu kuatnya komitmen atau komitmen masyarakat dan efektivitas penerapan regulasi kebijakan mulai dari provinsi, desa terkait dengan hiu paus ini. Kami melihat itu cukup dukungan sangat bagus sekali, akan tetapi tidak didukung dengan infrastruktur perwisata, misalnya minimnya amenitas hospitality yang ada di sana, sehingga ketika kami melakukan riset di sana bahwa kondisi alam bawah laut yang begitu indah dan kemudian potensi yang begitu besar, ketika tidak dikelola dengan baik maka hasilnya pun tidak akan baik. Sehingga apa yang terjadi, masyarakat belum merasakan bagaimana dampak positif secara luas bagi keberadaan dari konservasi hiu paus yang ada di Teluk Saleh itu, yang di Desa Labuan Jambu. Baik, kemudian ada beberapa tujuan dari kami melakukan kajian ini, penelitian ini, karena memang ini dibiayai oleh CIA kemarin. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan ekowisata hiu paus, kemudian menganalisis beberapa faktor yang menjadi permasalahan tata kelola hiu paus, dan kemudian yang terakhir kami memberikan rekomendasi terhadap bagaimana penyelesaian akar masalah yang terjadi di Labuan Jambu kemarin. Yang kemudian hasil yang kami lakukan, sehingga nanti akan kami berikan rekomendasi bagaimana pengelolaan konservasi ekowisata hiu paus yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang pertama, tidak efektifnya tata kelola destinasi yang diawali oleh lemahnya penerapan regulasi. Artinya regulasi yang dibuat di level desa sampai provinsi belum dilakukan diterapkan secara baik di situ, karena memang terjadi miss antara kolaborasi pentahelix tadi. Kemudian lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan satu pintu. Artinya, Bapak Ibu semua, ketika misalnya segala sesuatu yang dikelola dengan tidak satu pintu, seperti misalnya penjualan paket wisata hiu paus yang ada di Labuan Jambu, ini akan menyebabkan masalah di situ.
artinya operator satu dengan operator lain berkelahi. Sehingga apa yang terjadi, ada beberapa operator yang kelahi dan kemudian ini menjadi masalah bagi pengelolaan operator yang ada di Desa Leban Jambu. Si A misalnya menjual dengan harga lebih mahal, si B dengan menjual dengan harga lebih murah, sehingga konsep konservasi tidak diperhatikan di situ. Karena ada wisatawan yang boleh misalnya memegang hiu paus, ada yang tidak boleh memegang hiu paus, dan itu menjadi permasalahan sebenarnya. Dan kalau ini tidak dikelola dengan baik, dicarikan solusi, maka ini pun menjadi sebuah masalah bagi pengelolaan desa wisata di Leban Jambu seperti itu. Dan kemudian kami akhirnya memberikan sebuah rekomendasi nih, Bapak Ibu semua ya, terkait dengan pengelolaan ekowisata hiu paus di sana. Pertama, rekomendasi yang kami berikan adalah memperkuat penerapan regulasi dan kebijakan mulai dari level provinsi sampai level desa. Artinya terjadi kerja kolaborasi yang baik antara pihak desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, dan bahkan pusat. Seperti itu. Kemudian untuk bisa menunjang bagaimana pengelolaan ekowisata hiu paus ini, tentu kelembagaan yang di sana harus diperkuat seperti itu. Sehingga nanti bagaimana kelembagaan di situ bisa dikelola dengan satu pintu, bisa memberikan servis yang terbaik, sehingga wisatawan tidak hanya datang sekali, tapi bagaimana wisatawan bisa datang berkali-kali seperti itu. Dan kemudian yang menjadi penting tadi juga menjadi masukan bagi hasil riset kami bahwa penganggaran, karena minimnya amenitas yang ada di situ, sehingga tentu harus didukung oleh penganggaran, baik dari level desa sampai ke level pusat. Dan tentu kalau kami melihat dari segi penjualan paket wisata di sana ya Ibu ya, bahwa ini sangat berpotensi sekali. Dan banyak wisatawan, mungkin karena COVID saja wisatawan tidak begitu banyak. Itu hanya wisatawan domestik, walaupun harga relatif lebih mahal ya kalau dibandingkan dengan harga yang kita tawarkan di Klimatra ya. Tapi kalau kita melihat worth it, hasil kami melakukan kunjungan survei lapangan bahwa memang kami menikmati bagaimana hiu paus menjadi salah satu atraksi yang sangat menarik di situ, dan ini menjadi salah satu paket wisata adventure bagi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.